Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sudah disampaikan tentang ilmu perbandingan agama. Caranya memperbandingkan agama, pertama bandingkan dulu asal-usul nama agama itu. Yang kedua, bandingkan konsep ketuhanannya. Konsep ketuhanan umpamanya dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat 17. Yang ayat 2-nya menyatakan no God before me. Tidak boleh ada Tuhan lain di hadapanku karena aku adalah Tuhan yang sangat cemburu. Tidak boleh ada ilah-ilah lain selain dari aku. Itu kata ayat yang pertama. Kemudian ayat kedua, yang ketiga menyatakan don't make some idol. Jangan sekali-kali membuat patung yang menyerupai makhluk di bumi dan di bawah bumi, di air dan di bawah air, di udara dan di atas udara. Tidak boleh membuat patung dalam bentuk apapun. Namun ada saja orang yang membuat patung, itu adalah oknum-oknum tersendiri, bukan ajaran secara umum. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ada oknum tertentu yang membuat patung. Masya Allah. Dalam tayangan saya kali ini, saya ingin berbagi 4 hal dalam mana orang Kristen itu gampang menjadi mualaf. Yang pertama, misalnya mengenai mengapa patung disembah, mengapa Maria disembah, mengapa Yesus yang manusia itu dituhankan, mengapa Tuhan bisa mati, mengapa Allah ada 3, mengapa Tuhan punya anak, siapa bidannya, dan lain-lain. Yang kedua, di Indonesia kita terhitung minoritas, apalagi orang Katolik lebih minoritas. Perasaan sebagai kelompok kecil dan tersingkirkan, ini juga kemudian dapat mengaburkan apa yang sebenarnya adalah benar. Ketika kita menyaksikan di mana-mana ada musola, ada masjid, ketika kita selalu membaca 99 nama Allah yang dipasang di tiang-tiang di sepanjang jalan dan kota. Ketika setiap subuh, siang, sore, malam kita mendengar suara azan di musola atau masjid. Ketika kita melihat orang berkerudung hampir di setiap saat di sekolah dan di kantor. Ketika kita tergabung dalam grup-grup WA yang didominasi oleh teman-teman yang muslim. Hal-hal ini demikian berpengaruh bagi sebagian besar dari kita. Saudara-saudariku, apa yang dikagumi dan apa yang dianggap benar oleh banyak orang, belum tentu itu yang dikagumi dan dianggap benar oleh Allah. Jangan meletakkan dasar kebenaran pada selera mayoritas. Kebenaran itu otonom, sekalipun kebenaran itu sering tersandra. Ini patung kebenaran tidak akan pernah mampu untuk dimusnahkan. Memang sungguh menjadi Kristen itu perjuangan. Tetapi entahkah banyak orang Kristen yang menyadari atau tidak bahwa justru inilah keunikan kita. Inilah keistimewaan. Ini patung. Ini asiknya menjadi Kristen. Dengan pengalaman-pengalaman keseharian yang ini mencium kaki patung. Yesus dicium lagi. Terasa Masya Allah. Sangat hidup dan sangat nyata. Dicium lagi. Yang keempat, mengenai takut tidak laku. Ini khususnya bagi orang Kristen yang jomblo yang belum mendapat jodoh. Kesulitan menemukan pasangan hidup yang seiman juga menjadi persoalan serius. Orang kembali terngiang dengan slogan, jodoh itu di tangan Tuhan. Lalu, ketika ketemu pria atau wanita yang beragama lain, seakan-akan langsung terngiang akan slogan itu dan berkata, oh, inilah jodoh yang ditentukan Tuhan untukku. Karena itu, saya harus ikuti ketentuan Tuhan untuk mengikuti agama dari jodohku itu. Jika ada orang Kristen yang berpikiran seperti ini pemikiran yang paling konyol yang pernah diproduksi oleh otak seorang manusia. Itu kalimat yang dimunculkan oleh orang yang kehilangan makna atas itu. Nah, itulah Bapak Ibu kaum muslimin. Itu perbandingan di hari ini. Masih ada sekte tertentu dalam agama tertentu
yang membuat patung. Itu Masya Allah. kalimat yang muncul dari orang yang hanya membatasi makna hidup dari segi seksualitas. Nah, jangan membuat patung. Padahal di dalam kitab Keluaran pasal 20 menyatakan don't make some idol. Jangan sekali-kali kamu membuat patung, tapi masih ada. Nah, inilah tugas para dai, para misionaris atau orang-orang yang ahli teologi menerangkan kepada oknum-oknum yang masih menyembah berhala. Masya Allah. Karena itu, jangan gadaikan hidupmu untuk dapat jodoh. Jangan jual imanmu untuk dapat tubuh lain yang sekedar untuk dipeluk-peluk. Hubungan dengan tubuh jenis itu bisa lenyap dan bisa berakhir. Tetapi hubungan dengan tubuh Yesus itu kekal abadi selamanya. Betapa banyaknya orang yang meninggalkan tubuh Yesus untuk mendapatkan tubuh pria atau tubuh wanita. Masya Allah. Saudara-saudari, demikian sekilas pandangan saya atau 4 hal yang perlu untuk kita sama-sama cermati. Mari kita tetap kokoh dalam iman akan Yesus Kristus, dan iman inilah Begitu rupanya. kita diselamatkan. Nah, itulah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian perbandingan Ceritanya sih untuk awalnya kita gini. bisa tahu. Memang saya itu hobi Dan main ada game seorang online. mu'alaf Masuk game online yang itu kuku dari biasanya menyembah sekitar patung, sekarang SMP. tidak lagi. Itu Ini dia. mulai saat pertama kali awal-awal Ragnarok online itu booming. Jadi udah main di situ. Nah, setelah itu saya mulai tahu tentang Islam itu saat saya lagi main Rohan online itu sekitar tahun 2011 awal atau 2010 akhir lah gitu 2000. Nah, di sana itu memang omongannya itu gak pernah melipir-melipir agama sih, cuman di sana itu memang saya mempunyai komunitas. Nah, komunitas saya itu udah kayak keluarga sendiri sih gitu. Jadi memang kita hampir online setiap hari, cengkrama, bercanda di situ semua. Dan saya memang tetap ngelakuin kehidupan real juga, nggak cuma yang di dalam game aja. Sekolah masih, saat itu SMA mau akhir-akhir masuk kuliah gitu. Ujian juga masih, tapi saya tetap main game juga saat ujian. Nah, tapi saat itu saya aktif gereja juga, dan itu saya berpikir kenapa nggak coba untuk masukin orang ke Katolik, karena memang mayoritas komunitas saya agamanya yang Katolik main sebelumnya itu adalah orang Islam semua rata-rata gitu. Saya pikir kenapa nggak coba ajak satu, atau kelihatannya mereka juga yang kayak cuman main game aja, cuman paling kerja. Nah, sekarang kita lihat gitu lagi gitu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau di dalam Islam jelas dikatakan Hurrimat alaikumul maitatu wa dahmul khinzir, segala macam yang diharamkan, segala macam darah dan segala macam daging babi, jenis apapun babinya, baik itu babi hutan maupun babi kota, diharamkan. Diharamkan membuat patung. Nah, kalau patung itu akan dihormati, akan disembah. Tapi kalau patungan main anak-anak ada pertimbangan sendiri. Nah, kemudian kalau saat ini kita lihat orang-orang masih ada yang masih memperhatikan berhala dan menghormati patung-patung berhala itu. Ini misalnya kita lihat seperti ini, Masya Allah. Saya ragu tuh, apa sih berhala yang mana gitu, saya nggak merasa nyembah berhala. Itu patung Yesus disalib apa segala gitu. Oh, saya marah kayak gitu. Saya merasa dihina kan. Kenapa itu bukan berhala, itu memang patung apa Yesus itu. Yakin nggak mukanya kayak gitu? Karena dijamin kayak itu persis seperti itu zaman dulu dan sekarang. Kan ditulis loh nggak boleh menyembah yang berupa patung dan menyerupai gitu. Iya, Masya Allah. Nah, ini dia cara pembuatannya. Dibuat dari kayu. Masya Allah. Ini ahli. Minggu ikut Yesus ke gereja, menyiapkan diri supaya dapat berdoa. Ku serahkan segalanya gampang menjadi mualaf.
dan mengapa Tuhan punya anak, siapa bidangnya, dan lain-lain. Yang kedua, di Indonesia kita terhitung minoritas, apalagi orang Katolik itu lebih minoritas. Perasaan sebagai kelompok kecil dan tersingkirkan, ini juga kemudian dapat mengaburkan apa yang sebenarnya adalah benar. Ketika kita menyaksikan di mana-mana ada musola, ada masjid, ketika kita selalu membaca 99 nama Allah yang dipajang di tiang-tiang. Rupanya pengaruh gitu ya. Ketika Asmaul Husna. siang, sore, malam, kita mendengar suara azan dari musola atau masjid. Ketika kita melihat orang berkerudung hampir di setiap saat di sekolah dan di kantor. Ketika kita tergabung dalam grup-grup WA yang didominasi oleh teman-teman yang muslim. Hal-hal ini demikian berpengaruh bagi sebagian besar dari kita. Saudara-saudariku, apa yang dikagumi dan apa yang dianggap benar oleh banyak orang, belum tentu itu yang dikagumi dan dipandang benar oleh Allah. Jangan meletakkan dasar kebenaran pada selera mayoritas. Kebenaran itu otonom. Sekalipun kebenaran itu sering tersandra, tetapi kebenaran tidak akan pernah mampu untuk dimusnahkan. Memang sungguh menjadi Kristen itu perjuangan. Tetapi entahkah banyak orang Kristen yang menyadari atau tidak bahwa justru inilah keunikan kita. Inilah keistimewaannya menjadi Kristen itu. Ini asiknya menjadi Kristen. Dengan pengalaman-pengalaman keseharian yang sedemikian sabda-sabda mencium kaki Tuhan sedemikian terasa sangat real, sangat hidup dan sangat nyata. Masya Allah. Yang keempat, mengenai takut tidak laku. Na'udzubillah. Ini khususnya bagi orang Kristen yang jomblo yang belum mendapat jodoh. Kesulitan menemukan pasangan hidup yang seiman juga menjadi persoalan serius. Orang kembali terngiang dengan slogan, jodoh itu di tangan Tuhan. Lalu, ketika ketemu pria atau wanita yang beragama lain, seakan-akan langsung terngiang akan slogan itu dan berkata, oh inilah jodoh yang ditentukan Tuhan untukku. Karena itu, saya harus ikuti ketentuan Tuhan untuk mengikuti agama dari jodohku itu. Jika ada orang Kristen yang berpikiran seperti ini pemikiran yang paling konyol yang paling konyol seorang manusia. Itu kalimat yang dimunculkan oleh orang yang kehilangan makna. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kembali kita kepada masalah perbandingan agama. Al-Quranul Karim telah menyebutkan misalnya di dalam surat As-Saff ayat yang ke-6. Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ingatlah tatkala Isa ibnu Maryam berkata, "Hei Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Aku membenarkan kitab yang terdahulu bernama Taurat. Juga aku membenarkan nanti sesudahku akan datang seorang nabi namanya Ahmad atau Muhammad. Tetapi tatkala dia datang nanti, orang menganggapnya sebagai pembawa sihir yang nyata." Na'udzubillahi min dzalik. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itu tadi surat As-Saff ayat yang ke-6. Nah, kemungkinan besar terkait ayat ini dengan kitab Injil. Misalnya kitab Yohanes pasal 16 ayat 16. Seorang nabi, wahai murid-muridku, kata Nabi Isa, ya, Yohanes pasal 16 ayat 16, hai muridku,
sebentar lagi akan aku pergi menuju Allah Bapa, akan tetapi ada orang nanti yang akan menggantikan aku, namanya Ahmad dan Muhammad. Nah, sekian dahulu, nanti kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.